Dulu, ada satu masa di mana gue bangun tidur dan langsung nyalain diri sendiri. Gagal bangun pagi, telat, panik, kesel, dan belum juga sarapan kepala gue udah dipenuhi omelan dari gue sendiri. Lo tuh gak disiplin, pantas aja hidup lo gini-gini terus. Nih ya, orang lain tuh udah jauh, lo masih stuck. Dan itu berlangsung hampir setiap hari. Sampai akhirnya gue sadar, yang bikin hidup berat bukan cuma masalahnya, tapi cara gue ngomong ke diri sendiri. Lo sadar nggak? Setiap hari kita semua ngobrol. Bukan sama teman, bukan sama pasangan, tapi sama diri sendiri. Dan ironisnya, isi obrolan itu seringkali lebih jahat daripada kritik orang lain. Kalau lo pernah bilang ke diri sendiri, gue bodoh. Lo tuh payah banget. Aturan lo nggak begitu bego deh. Ya bisa jadi musuh paling sering nyerang lo adalah lo sendiri. Dan kalau lo dengerin terus, lama-lama lo percaya. Padahal semua itu cuma repetisi, bukan kebenaran. Kepala kita tuh kayak taman. Kalau tiap hari lo tanam racun di situ, jangan heran kalau yang tumbuh malah ilalang, bukan bunga. Tapi kabar baiknya, pola pikir bisa diubah. Otak kita punya namanya neuroplasticity, kemampuan untuk berubah. Dan itu terjadi waktu lo mulai ganti isi dialog batin lo. Dari aku payah, jadi aku sedang belajar. Aku belum sampai, tapi gue jalan. Aku pantas buat berhasil. Semua itu mungkin, asal lo konsisten tanam benihnya. Self-talk positif bukan soal ngibulin diri sendiri. Lo gak harus bilang, hidup gue sempurna kok kalau emang lagi berantakan. Tapi lo bisa bilang, hari ini berat, tapi gue masih bisa jalan. Gue belum bisa sekarang, tapi gue bisa belajar. Gue capek, tapi gue tahu ini cuma fase. Bukan bohong, tapi reframing, ngelihat dari sudut pandang yang lebih penuh harapan. Ada beberapa cara buat mulai reprogram ulang isi kepala lo. Pertama, afirmasi harian. Pagi-pagi sebelum lo mulai hari, ucapin 3 kalimat positif. Contoh, aku cukup. Aku layak dicintai. Aku punya potensi. Kedua, mirror talk. Ngomong langsung ke diri sendiri di cermin. Mungkin aneh di awal, tapi ini powerful banget. Ngasih lo ruang buat connect sama inner voice lo. Ketiga, jurnal pikiran. Tulis 2 kolom, isi pikiran negatif lo di sebelah kiri, lalu bales dengan versi yang suportif di kanan. Contohnya, kok gue lamban banget? Jadi, gue emang butuh waktu lebih, dan itu gak apa-apa. Keempat, visualisasi. Tutup mata, bayangin lo ada di momen yang lo impikan. Dengan detail, suasana, emosi, ekspresi, energi. Visualisasi itu kayak latihan mental, dan makin sering lo lakuin, makin kuat keyakinan lo. Cara lo ngomong ke diri sendiri juga nentuin gimana lo bersikap ke orang lain. Kalau lo terus nyalain diri, lo cenderung jadi keras ke sekitar. Kalau lo selalu ngerasa kurang, lo juga jadi sulit mengapresiasi orang. Tapi, saat lo mulai lembut dan suportif ke diri sendiri, energi itu nyebar. Lo jadi lebih tenang, lebih stabil, lebih mampu dengerin orang lain tanpa ngejudge. Self-talk itu bukan urusan pribadi, itu juga bentuk tanggung jawab sosial. Tanya ke diri lo sekarang, suara siapa yang sering muncul di kepala lo? Mungkin guru bulu yang bilang lo gak akan sukses? Orang tua yang nyuruh lo gak mimpi terlalu tinggi? Atau suara lo sendiri, waktu dulu disakitin dan belum sembuh? Tapi hari ini, lo punya kendali. Lo bisa ganti skrip itu. Dari, kamu cuma segini-gininya. Jadi, gue masih bertumbuh dan gue punya arah. Apa yang lo ucapkan ke diri sendiri hari ini bisa jadi kenyataan yang lo jalani besok. Lo bisa terus biarin kepala lo diisi kalimat kayak gue payah, gue gagal, gue gak cukup. Atau lo bisa mulai hari ini pelan-pelan dengan suara yang bilang, gue capek tapi gue gak nyerah. Gue belajar, bukan gagal. Gue masih proses, tapi gue ada di jalur yang tepat. Dan percayalah,
Semua perubahan besar dimulai dari satu bisikan kecil, yang lama-lama jadi suara yang membangun hidup lo.